Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawala amma ba'du. Ikhwanana al-kiram, usikum nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala azza min qail ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman wa sa'ah. Al-ayah. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Dari sekian banyak gagasan, ide-ide cemerlang dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab, ada yang sangat monumental. Di antaranya adalah Al-Quran ini dibukukan, itu atas ide Umar ibn al-Khattab. Ketika ide itu muncul, disampaikan kepada Zaid bin Thabit, seorang ahli Al-Quran, sahabat Nabi. Apa jawaban dia? Saya tidak pernah mendengar Rasulullah menyuruhnya. Oleh karena itu kau suruh saja aku memindahkan gunung yang sebesar itu. Saya lebih sanggup daripada saya harus mengumpulkan Al-Quran yang berserakan di mana-mana. Karena itu tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab dengan ringannya menyampaikan, kitab-kitab dulu itu tidak pernah ada, asar-asarnya nggak pernah. Kitab yang disebut Taurat, Zabur, Injil itu tidak ada. Apalagi Suhufi Ibrahim, lembaran-lembaran Nabi Ibrahim dan lembaran-lembaran para anbiya dan para rasul itu tidak ada. Kalau ini tidak dibukukan adalah satu dosa kita ini. Dengan banyak diskus, akhirnya Zaid bin Thabit menerima. Terkumpullah 5 mushaf diletakkan di sebuah tempat. Salah satunya adalah istri Rasulullah SAW yang bernama Hafsah. Profesor Dr. Salim Fahri, orang Aceh, disuruh oleh Soekarno menulis Al-Quran standar. Dimulai dari tahun 47 selesai 53. Ditulis tangan dan tidak dicetak lagi. Sekarang ada di istana. Itu namanya Quran standar. Jadi semua Al-Quran yang tidak sesuai dengan standar yang ditulis oleh Bapak Profesor Salim Fahri dari Aceh ini, maka dianggap Al-Quran itu sudah tidak sesuai. Sekarang dunia itu sudah hampir menyatu, sehingga seringkali orang yang pulang umroh atau pulang haji bawa Al-Quran, mushafnya, rosemnya beda, sehingga seringkali terjadi cara membaca yang salah dan keliru. Harusnya tajwidnya itu dibaca dulu di belakangnya. Ini caranya. Hadirin kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah, itu yang pertama. Banyak sebetulnya, tapi saya akan kemukakan hanya 2 saja. Dan yang kedua, Umar bin Khattab secara cemerlang dia menyampaikan, kita jangan ikut Masehi, jangan ikut jahiliyah dalam hal menghitung kalender dan tanggalan. Maka dia mengusulkan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan awal dan sekaligus menjadi kalender Islam. Apa bedanya dengan Masehi? Kalau yang Hijriyah, orang puasa nggak sah tanpa melihat itu. Karena yang Hijriyah itu umurnya 29-30, sementara tetangganya ada yang 28, 29, 30, 31. Berbeda. Ada guna, dua-duanya ada manfaat dan gunanya. Kalau yang Masehi menggunakan matahari. Nah, matahari ini Allah jadikan untuk sholat. Jadi kalau sholat orang Islam menggunakan matahari.
usolli fardhu subhi. Kalau diterjemahkan itu, saya niat sholat pagi. Sedikit naik matahari, sholat duha. Artinya saya sembahyang ketika matahari naik. Kemudian sholat zuhur, artinya siang. Asar artinya sore, maghrib artinya terbenam, isya artinya malam. Dengan adanya hijriyah, maka setiap tahun umat Islam selalu menunggu keputusan isbat dari Departemen Agama awal Ramadan atau awal Syawal. Begitulah yang ditentukan dengan bulan. Dan itu juga berlaku untuk pelaksanaan ibadah haji. Ibadah haji itu adalah menggunakan hijriyah, tidak masehiah atau miladiyah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Inilah salah satu kecemerlangan dari Umar ibn Khattab mengusulkan agar supaya kita mempunyai kalender sendiri. Hijrah itu apa artinya? Pindah. Pindah itu ada 3 macam. Ada pindah fisik, ada pindah pola pikir, dan ada juga di sana agamanya pindah. Nah, inilah 3 hal di sana istilahnya hijrah. Nabi Muhammad SAW ketika berada di Mekah itu sudah terjadi hijrah. Pertama Nabi hijrah ke Taif. Begitu sampai di Taif, Nabi ditimpuki sampai berdarah-darah. Kenapa? Terprovokasi oleh Abu Jahal. Ketika dengar Muhammad akan hijrah ke Taif, yang namanya Abu Jahal berangkat lebih awal, lalu dia berpidato, kalau nanti ada orang bernama Muhammad lalu mengaku dirinya sebagai Nabi dan Rasul, mengajarkan tentang Tuhannya hanya Allah dan akan menghilangkan Tuhan-Tuhan kita, tidak perlu kau dengar, timpuk, kalau perlu kau bunuh. Itu ketika Rasulullah SAW berdarah-darah, Jibril datang, ya Rasulullah, ya Muhammad, bagaimana? Apakah saya harus bertindak? Maksudnya, habisi? Jangan, saya ini lagi dagang. Nah, kalau saya ini dagang, lalu mereka mati, siapa yang mau beli daganganku? Apa itu? Dinul Islam. Begitu. Lalu bagaimana? Sampaikan kepada Allah doaku agar diijabah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mungkin ada contoh ya kecil gitu ya. Ketika kita kehilangan sendal begitu pulang dari masjid, tidak usah gelisah, didoakan. Mudah-mudahan orang itu keliru pakai, dan mudah-mudahan orang itu senang memakainya dan tidak dibuang. Dan kalau memang tidak seperti itu, memang profesinya, ya Allah jadikanlah perbuatan itu akhir dari kejahatannya. Itu artinya Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jauh sebelum itu Nabi Muhammad juga memerintahkan para sahabatnya, termasuk mantunya dan anaknya, hijrah ke Habasyah. Di sana menemui Raja Habasyi yang beragama Kristen murni. Jadi di sana, dan tidak lama dia meninggal dunia. Tidak lama dia masuk Islam dan meninggal dunia. Ketika meninggal, Jibril menyampaikan, ya Muhammad, Raja Habasyah meninggal dunia. Lalu Nabi mengajak kepada sahabat-sahabatnya untuk sholat ghaib. Nah, sholat ghaib ini awalnya dari cerita seperti ini. Kemudian ada juga para sahabat-sahabat yang lain sudah hijrah ke Madinah, dan masih banyak lagi tempat-tempat hijrah. Lalu pertanyaannya, kenapa Nabi setelah di Taif gagal hijrah, kemudian dia menentukan Madinah? Madinah itu termasuk daerahnya Nabi, kampungnya Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW berumur 6 tahun, ibunya Aminah mengajaknya, hai anakku, ayo kau
ikut saya ke Madinah, banyak keluarga di sana, biar kamu kenal. Dan orang Madinah itu jauh lebih santun. Silakan Bapak yang biasa atau pernah umroh dan haji, itu orang-orang yang nungguin tuku dan seterusnya jauh lebih santun. Karena Al-Quran menyatakan walau kana wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dia itu jauh lebih mendahulukan orang lain. Itu karakteristik orang-orang Madinah. Maka Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Berapa orang? Ketika itu Nabi Muhammad sudah mendapatkan ultimatum dari Abu Jahal setelah dia mengadakan rapat, dan diputuskan ada 3: uthbutuhu wakhrujuhu waqtuluhu. Ada 3 opsi. Yang pertama, tangkap, penjarakan. Yang kedua, ukhrujuhu, keluarkan Muhammad dari yang namanya Makkatul Mukarramah. Dan yang ketiga, uqtuluhu, bunuh itu Muhammad. Nah, opsi yang ketiga ini yang dipilih. Secara kebetulan Nabi Muhammad SAW pada malam hari itu diputuskan harus dibunuh. Dia berada di Syi'ib Amir. Alhamdulillah atas perlindungan dan hafizullah, penjagaan Allah, turunlah ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Selamatlah Nabi Muhammad. Lalu transit Nabi Muhammad di Gua Thur. Di Gua Thur itu berdua dengan Abu Bakar. Kurang lebih ada 6-7 hari Rasulullah harus berangkat ke Madinah. Kenapa Nabi Muhammad kok tidak langsung berangkat menuju ke Madinah? Itu adalah strategi, cara. Kalau Nabi Muhammad sudah diduga pasti akan hijrah ke Madinah, ketika Nabi di sana hari itu hijrah, pasti akan ketangkap. Itu. Maka dia transit dulu di Gua Thur beberapa hari, dan kemudian makan minumnya dibantu oleh budaknya Abu Bakar dengan cara mengembalakan kambing. Ketika tidak ada yang dicurigai, dia naik di gua tersebut dan diberi makan. Ketika hari kepindahan hijrah Rasulullah mencari ada nggak yang tahu jalan tikus. Sebab kalau ke Bandung lewat jalan tol dan seterusnya akan ketahuan jalan tikus. Lalu budaknya itu menyampaikan, ada teman saya tapi dia seorang Yahudi. Oh enggak apa-apa, namanya Uraiqid. Dipanggil, terus kemudian berangkat Nabi Muhammad bersama Abu Bakar, bersama tour leadernya namanya orang Yahudi Uraiqid, dan dibantu dengan budaknya. 4 orang berangkat ke Madinatul Munawwarah. Yang ingin saya ungkapkan di sini, adakah yang namanya hijrah itu bagi kita? Oh ada. Ayat Allah tadi yang saya bacakan, wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang hijrah di jalan Allah, maka jaminannya yajid fil ardi, dia akan mendapatkan muraghaman, rizki yang melimpah ruah. Dalam bentuk apa? Bisa dalam kebiasaan kita yang hanya sholat 5 waktu, ayo hijrah. Kita lakukan qobliyah dan ba'diyah. Kemudian yang jarang sekali membaca Al-Quran, ayo kita hijrah, bacalah Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu penelitian banyak akan mendamaikan seseorang. Tidak hanya yang membaca, tempat yang kita baca pun itu juga akan mendapatkan ketenangan hidup. Dan masih banyak yang perlu, pola pikir kita pun juga harus dihijrahkan. Kalau ke kantor ada otak-atik yang tidak benar, atau katakanlah di tengah jalan ketemu yang tidak baik, katakan saya berhijrah, saya hijrah, saya hijrah. Memang Nabi pernah bersabda di dalam sebuah hadisnya, la hijrata ba'dal fathi, setelah direbutnya kota Mekah tidak ada lagi namanya hijrah, tapi hijrah secara umum sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala,
adalah tetap kita bisa lakukan sekalipun kita tidak menjadi pelaku sejarah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pertanyaannya, hikmah apa yang bisa didapat dari hijrah? Hikmah yang terbesar itu adalah masalah iman. Jadi Nabi itu akan mengukur betul-betul berimankah orang-orang Makkah kepada Allah dan dirinya. Nah, adalah barometernya antara lain dengan cara hijrah bersama Nabi. Hijrahnya kalau kita itu biasanya bawa barang dan seterusnya, ini tidak satu pun yang dibawa, hanya badan saja. Nah, dari situlah orang-orang di Madinah lalu disifati oleh Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Berapa banyak orang yang hijrah lalu mereka ditampung di rumah-rumah mereka, tapi Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman ketika 3 hari ditampung, lalu dia bertanya, ada pasar enggak di sini? Oh, ada di sana. Mulai besok saya sudah tidak perlu mendapatkan rangsuman dari kalian, karena saya besok sudah mulai bekerja dan berdagang. Betul. Hanya dalam hitungan beberapa tahun beliau bisa membantu 300 kuda untuk berperang dan lain-lain sebagainya. Artinya apa? Kekayaan itu memang dari Allah. Boleh kita tiru cara orang kaya, tapi su'ud hoki itu hanya Allah yang membagikannya. Jadi iman. Waktu itu tidak ada sholat. Jadi tidak ada sholat. Yang ada hanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salat itu baru diterima ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, dan tidak lama Rasulullah hijrah. Begitu dari Madinah, disitulah yang namanya salat dilaksanakan bersama. Pertama Rasulullah masuk di sebuah tempat namanya Quba, lalu dibangunlah Masjid Quba dan masjid-masjid yang lain. Artinya masjid itu dijadikan center semua aktivitas dunia dan akhirat. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin berhijrah, apalagi kalau kita memiliki entah itu namanya jabatan, keleluasaan, rezeki dan seterusnya, iman kita harus dikokohkan, dikuatkan. Ada teman saya berhenti dari bekerja. Kenapa? Ternyata di sana ada dosanya. Lalu Anda enggak dosa? Iya, saya juga berdosa. Kenapa? Ya, saya tidak bisa mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu sering ditanyakan, kalau dia bekerja di tempat yang kurang pas menurut syariat Islam, sementara kalau dia berhenti punya anak istri dan anak istri tidak bisa lagi makan dan minum, bagaimana cara ini? Nah, ini harus juga dijadikan sebagai salah satu pemikiran bagi kita semuanya. Hadirin kaum muslimin dan jemaat rahimakumullah, selain hikmah beriman juga ada nilai ketakwaan. Takwa itu artinya kita terus konsen, istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan yang 3 kata Nabi Muhammad, kedua hal itu harus dibalut dengan akhlakul karimah, perilaku yang baik. Sehebat apapun syariatnya, sehebat apapun takwanya, tapi kalau akhlak moralnya bejat, itulah yang terdapat di sekitar kita. Mereka adalah sarjana-sarjana, jenderal-jenderal, tapi akhlak dan moralnya tidak dimiliki dan bahkan lenyap hilang. Itulah penyebab kehancuran. Oleh karenanya, bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya datang ke dunia ini adalah salah satunya untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Dan Nabi disebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah. Nabi itu contoh konkret. Mau apa contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Salah satunya contoh yang sering kita dengar, Nabi itu kalau dizalimi orang,
tidak pernah ngomong, diam. Lalu qomat kamit. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma tukri, apa yang kau baca? Saya doakan dia, mudah-mudahan dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu hadis yang juga saya anggap fenomenal. Ada seorang mengasah pedangnya berhari-hari dan sudah dicoba dengan rambutnya putus. Lalu dia datang kepada Rasulullah. Ketika datang, rupanya malaikat Jibril sudah ngasih tahu orang ini akan membunuhmu wahai Muhammad. Ketika sampai itu dadanya dipegang. Rabbi syrah li sadri, mudah-mudahan dadamu dilapangkan oleh Allah. Begitu didoakan, lalu Nabi bertanya, apa maksud kedatanganmu? Ngaku yang sebenarnya, Muhammad, saya tadinya niat ingin membunuh kamu, lah sekarang saya tidak bisa. Ini loh sajan yang sudah saya asah sedemikian rupa. Begitulah kekerasan itu tidak menyelesaikan segala sesuatu, tapi kesantunan dan akhlak itulah yang menyebabkan hidup kita jauh akan berarti dan bermakna. Mudah-mudahan dalam rangka kita memperingati tahun baru Islam 1447, ayo kita berhijrah, ayo berhijrah. Apanya, kalau punya duit, tadi program Babi Salam banyak, ayo hijrahkan dan lain-lain sebagainya. Itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan khutbah ini. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat untuk kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa safina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu an khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wal thubbina wal muslimin warhamna wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya wad din. Allahumma ij'al hadhil baldah baldatan aminatan mutmainnah wa sa'ira buldanil muslimin. Allahumma adfa'an al-ghala wal waba wal bala wal fahsya wal munkar wal mihana wal fitan ma dhahara minha ma batan an baladi hadha
خاصة وعن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.